Tindak tutur direktif para dokter di Instagram. Dunia sejak akhir 2019 mulai menjalar wabah virus COVID-19. Berita di situs kompas.com dinyatakan bahwa WHO penyebaran virus corona yang merebak ke penjuru dunia dikategorikan sebagai pandemi global. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terinfeksi virus ini. Penyebaran virus ini di Indonesia dikatakan sangat cepat karena berbagai faktor. Pemerintah yang kurang tegas, kesadaran masyarakat yang sangat kurang, dan adanya berita hoax. Untuk membantu pemerintah menekan laju penyebaran virus corona, berbagai pihak melakukan berbagai upaya, terutama untuk mengedukasi masyarakat. Salah satu pihak yang turut membantu pemerintah adalah dokter. Para dokter melalui akun IG atau Instagram yang dimiliki memberi edukasi perihal apa dan bagaimana menyikapi penyebaran virus corona. Ini salah satu contoh IG dari dokter, yaitu Dr. Ning, temanya anosmia pada COVID-19. Postingan di atas sebenarnya terdiri atas beberapa slide. Hanya slide yang disorot di atas memperlihatkan bahwa Dr. Ning menyampaikan himbauan atau suruhan kepada para pembaca yang mengalami gejala anosmia. Ada tuturan jangan panik, segera isolasi mandiri, konsultasi ke dokter via telemedicine atau berkunjung ke fasilitas kesehatan, segera swab antigen atau PCR untuk menegakkan diagnosis, makan makanan yang bergizi, cukup tidur, hindari stres, dan smell training atau melatih indera penciuman. Tuturan di atas merupakan fenomena kebahasaan yang menarik untuk dikaji dengan pendekatan pragmatik, terutama tindak tutur. Tuturan yang tampak pada postingan di atas tampak didominasi dengan tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif menurut Shaw adalah tindak tutur yang menuntut mitra tutur untuk melakukan apa yang telah dikatakan oleh penutur. Tindak tutur direktif termasuk tindak tutur pengancam muka, terutama muka negatif menurut Brown dan Levinson. Menarik untuk dikaji bagaimana para dokter menyampaikan tindak tutur direktif di dalam postingan IG mereka terkait virus corona. Metodologi. Data berupa tuturan yang terdapat pada postingan atau feed dari IG Dr. Muslim Kasim dan Dr. Adaninggar. Ya. Metode pengumpulan data menggunakan metode simak, sedangkan analisis data menggunakan Searle tahun 1979 dan Searle dan Van der Vecken tahun 1985. Analisis. Pertama dari postingan dari Dr. Adaninggar dengan tema introspeksi 1 juta kasus. Nah, ini ada 6 tuturan. Nah, dari ke-6 tuturan di atas, tuturan nomor 1 sampai 5 memiliki daya ilukusi menyarankan. Yang menarik dari tuturan 1 sampai 5 adalah penulis merealisasikan dengan modus imperatif, baik itu dengan penambahan artikel lah pada kata kerja dasar maupun didahului dengan adverb bias selalu. Sementara itu, tuturan pada nomor 6 ini memiliki daya ilukusi mengajak yang ditandai kata seruyuk yang bertugas atau yang berfungsi mengajak. Oke, postingan dari Dr. Muslim dengan tema tips aman berenang di kolam saat pandemi. Nah, jika diperhatikan secara saksama, tuturan yang terdapat pada 7-13 ini memiliki daya ilukusi menyarankan meskipun direalisasikan dengan modus imperatif. Ehwal penggunaan modus imperatif yang digunakan meliputi penggunaan kata dasar, ya, kata dasar ditambah partikel lah, dan disertai dengan kata dasar verba adverbia selalu. Nah, ini dia, selalu. Oke. Baik. Dari klasifikasi data dan analisis data yang telah dilakukan, tindak tutur direktif yang digunakan oleh Dr. Muslim dan Dr. Ning mengarah ke tindak tutur menyarankan. Pada konteks ini, kedua dokter tersebut banyak menyampaikan saran kepada masyarakat, terutama perihal bagaimana masyarakat menyikapi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Hanya menarik untuk diulas lebih lanjut adalah tindak tutur menyarankan lebih banyak direalisasikan dengan modus imperatif, alih-alih menggunakan bentuk pagar seperti sebaiknya atau semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua dokter tersebut cenderung menggunakan strategi langsung atau tindak tutur langsung, alih-alih strategi tidak langsung, tidak tutur tidak langsung. Fenomena ini jika dikaitkan dengan teori Brown-Levinson mengarah ke penggunaan strategi based on record. Apa inferensi yang dapat ditangkap dari postingan di atas? Bahwa
postingan atau pesan yang disampaikan oleh Dr. Muslim dan Dr. Neng itu lebih cenderung mementingkan kejelasan informasi. Kejelasan informasi dalam perspektif pragmatik cenderung akan direalisasikan melalui strategi langsung, manakala bertutur, atau dengan mematuhi semua maksim dalam prinsip kerjasama, atau dengan menggunakan strategi bet on record. Kejelasan informasi ini dipilih dengan tujuan agar masyarakat mudah memahami dan mau mengikuti pesan edukasi yang diberikan oleh Dr. Muslim dan Dr. Adanenggar. Simpulan, berbeda dari uraian di atas, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Yang pertama, tindak utur direktif yang digunakan oleh Dr. Muslim dan Dr. Adanenggar yang bertema COVID-19 cenderung mengarah ke tindak tutur menyarankan. Kedua, penyampaian tindak tutur menyarankan cenderung menggunakan strategi langsung alih-alih strategi tidak langsung. Penggunaan strategi langsung ini banyak ditandai dengan pemilihan modus imperatif saat menyampaikan tindak tutur menyarankan. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi langsung ini adalah agar saran yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pada akhirnya mengerti dan mau mengerjakan segala saran yang disampaikan oleh Dr. Muslim dan Dr. Adanenggar. Begitu dari saya. Terima kasih.